Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Iman, di mana saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-133. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub iwadun an amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka 'alal amali in kana lahu qabilan. La tatlub, janganlah engkau meminta iwadun akan ganti an amalin atas amal ibadah lasta yang tiada siapa engkau lahu yang memiliki amal fa'ilan sebagai pelakunya. Artinya bahwa tidaklah layak, tidaklah pantas engkau meminta ganti atas amal yang engkau perbuat. Karena apa? Karena lasta lahu fa'ilah, karena sejatinya engkau itu bukanlah pelakunya, karena engkau itu bukan pelaku dari amal, dari sebuah perbuatan, maka semestinya engkau itu sadar diri atau tidak layak engkau kemudian menuntut kepada Allah atas setiap amal-amal yang kau lakukan itu kemudian engkau minta gantinya. Padahal hakikatnya yang melakukan, yang berbuat atau sumber hakikat amal itu adalah Allah. Ini kan lucu memang kalau tinjauan kajian tasawuf. Maka itu orang-orang sufi itu tidak keburu untuk menuntut Allah, ya, apalagi memaksa, meminta, tidak, apalagi memaksa, ya. Nah ini kajian tasawuf nih, jangan disalahpahami. Jadi aneh, engkau itu bukan pelakunya, engkau itu bukan sumber pelakunya, kok bisa engkau yang bukan sumber pelakunya itu bisa menuntut minta upah? Yang bekerja itu bukan engkau. Bagaimana semestinya seorang hamba? Maka itu yakfi, cukup, minal jazai, balasan laka kepadamu, alal amali, atas amal atau ibadah, ingkana jika ada ya Allah lahu terhadap amal itu qabilan, nerima. Ya semuanya buat kamu itu cukuplah, gak usah minta ganti, cukup amalmu diterima oleh Allah itu sudah alhamdulillah. Jangan kemudian menuntut Allah. Karena apa? Kesejatiannya, hakikatnya yang melaksanakan atau yang berbuat atau sumber dari seluruh kekuatan kemudian engkau bisa berbuat itu sesungguhnya Allah, bukan engkau. Maka itu tidak pantas kamu itu memaksa Allah, menuntut Allah agar memenuhi keinginan-keinginanmu, ya, yang mana keinginan-keinginanmu banyak itu agar dipenuhi permintaanmu itu, yang kamu buat dasar itu adalah amal perbuatan atau ibadah. Padahal yang melakukan ibadah, yang memberikan petunjuk ibadah, yang memberikan daya dan kekuatan itu adalah Allah. Lantas posisi kita itu di mana? Ya cukuplah
Ketika engkau diberi hidup dan bisa beribadah dan ibadahmu diterima oleh Allah, itu sudah cukup buatmu. Sudah cukup buatmu. Kultu saya katakan, kota kororo telah mengakui, ada yang mengartikan itu telah menjadi ketetapan. Kota kororo telah mengakui inda ahlil haqi, menurut kalangan orang-orang yang sudah di makom hakikat. Ini sudah diakui oleh orang-orang yang sudah ma'rifah, orang yang sudah di makom hakikat, bahwa semestinya itu kamu itu cukup diterima, ibadahmu itu sudah cukup, tidak usah banyak menuntut kepada Allah. Apalagi yang kamu yang engkau buat untuk menuntut Allah itu adalah amal ibadah, padahal amal ibadah itu sumbernya dari Allah. Maka itu orang-orang ma'rifah mengakui bahwa annal abda, nah ini sesungguhnya seorang hamba itu majburun, dipaksa, fi qalibin mukhtarin, dipaksa, yaitu ada di dalam raga yang terpilih, ya, dipaksa itu sungguhnya. Ya, ini sudah Jabari, ini pahamnya memang paham Jabari ini, dimana bahwa manusia itu tidak bedanya seperti wayang, tidak seperti ubahnya seperti wayang. Lain dengan kaum Mu'tazili, ya, maka itu ini termasuk otoritasnya Allah, ya, bahwa sesungguhnya hamba itu dipaksa, ya, dipaksa oleh Allah, ya, fi qalibin mukhtarin, yaitu ada pada raga yang terpilih. Jadi saya ibaratkan seperti tadi, seperti wayang. Jadi badan kita, tubuh kita ini ada yang menggerakkan, bukan kita sendiri yang bergerak. Maka itu falaisa, maka tidak ada lahu bagi hamba apa fi'lun, perbuatan, wala ikhtiarun, dan tidak ada ikhtiar. Artinya bahwa hamba itu tidak memiliki, ya, bukan milik hamba perbuatan dan ikhtiar ini. Karena apa? Karena pada dasarnya hamba ini, ya, itu dipaksa oleh Allah. Dipaksa oleh Allah di mana? Yaitu melalui qalibin mukhtarin, melalui raga yang telah dipilih. Wa innamal fa'ilu, dan sejatinya atau bahwasanya al-fa'ilu, sang pelaku, siapa huwa? Ini bisa juga saya jadikan fa'il. Jadi fa'il yang sadda musaddal khobar ini. Jadi huwanya saya jadikan sebagai fa'il. Bisa juga ini juga menjadi mubtada khobar. Wa innamal fa'ilu, dan bahwasanya adapun sang pelaku huwa, itu huwa adapun fa'il. Itu bisa seperti itu. Innamal fa'ilu, bahwasanya adapun sang pelaku, si pelaku, siapa huwa? Dia al-wahidu, yaitu zat yang maha satu, al-qaharu, yang maha perkasa. Siapa? Tidak ada lain, adalah Allah. Maka itu qala dawuh siapa Allah Ta'ala, dikuatkan di dalam hujahnya, di dalam dalilnya di Al-Quran. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka, dan adapun Tuhanmu itu yakhluqu, yang menciptakan. Siapa Rabbuk? Makan sesuatu, yasha'u, yang mengendaki siapa Rabbuk, wa yakhtaru, dan yang memilih siapa Rabbuk. Jelas ini argumentasi atau dalilnya bahwa seluruhnya itu adalah Allah.
Yang menciptakan dari setiap keinginanmu itu Allah. Kamu punya keinginan ke sana, punya keinginan ke sini, itu menurut konteks ini adalah Allah seluruhnya. Wa yakhtaru, dan yang memilihkan juga Allah. Ya, Al-Qasas ayat 68. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat As-Saffat ayat 96, wa qala dawu siapa Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu, adapun Allah itu khalaqakum, telah menjadikan ya Allah kum pada kalian semua, wa ma, dan apa-apa ta'maluna yang kalian kerjakan, apa yang kalian amalkan, apa yang kalian kerjakan dari amalia-amaliamu itu seluruhnya adalah Allah yang menciptakan. Bagi itu kita ini dalam posisi dijabar oleh Allah, ya, dijabar oleh Allah melalui apa itu? Wali bin Mukhtar. Ini di dalam surat As-Saffat ayat 96. Diperkuat lagi dengan ayat yang lain. Wa qala dawu siapa Allah Ta'ala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Wa ma tasyauna, dan tiada tasyauna berkehendak kalian semua, illa kecuali ayyasha berkehendak siapa Allah Rabbul Alamin, yang menjadi Tuhan semesta alam. Tidak ada satupun dari kehendakmu kecuali itu seluruhnya adalah kehendak Allah. At-Takbir, ya, apa ini? Jadi suratnya ini ya ayat 29. Wa qala, dan dawuh siapa Rasulullah SAW, kullu syai'in, adapun segala sesuatu, biqada'in, ya, sesuai dengan kodok ketentuan Allah di zaman azali, wa qadarin, dan sudah ditentukan Allah, hatta al-ajzu, sampai lemah, wal kaisu, dan cerdas, atau ain nasyatu, atau giat. Jadi segala sesuatu dari apapun ini tidak lepas dari kodok dan kodarnya Allah, sampai cerdas dan bodoh itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ya, ini yang dimaksudkan ay an-nasyatu, maksudnya kais itu dimaknai an-nasyatu, yaitu giat, rajin. Wa qala, dan dawuh itu alaihi, mudah-mudahan tetap atas kanjeng Nabi Muhammad SAW, assalamu, adapun salam. Ini khabar muqaddam, mubtada muakhir. Dawuhnya Nabi Muhammad SAW, kullu muyassarin lima khuliqa lahu. Kullu muyassarin, adapun atau masing-masing yang ya, kullu syai'in, kullu muyassarin, segala sesuatu yang dimudahkan, lima khuliqa, itu sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan, apa kul lahu, bagi kul. Jadi segala sesuatu, ya, yang dimudahkan pun dari apa yang diperbuat oleh seseorang itu sesungguhnya sudah merupakan takdir, sudah ditakdirkan, mudah, sulit. Maka itu fa'amma man kana, fa'amma, maka adapun barang siapa, fa'amma man, maka adapun barang siapa, karena yang ada siapa, man min ahli sa'adati, yang tergolong orang-orang yang bahagia, fayassaru, maka akan dimudahkan siapa man di amali ahli sa'adati, untuk bisa melakukan, yaitu amaliannya orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia.
Jadi orang yang selamat, orang yang bahagia itu ketika sudah ditakdir maka akan dimudahkan untuk melakukan, menjadi golongannya orang-orang yang ahli bahagia, ahli selamat. Begitu juga amma man kana, dan adapun barang siapa itu kana, ada siapa man, ada itu min ahli syakowati, termasuk tergolong orang-orang yang celaka, fayyasaru, maka akan dimudahkan jalannya. Ya amali ahli syakowati, ya untuk melakukan, yaitu dari amaliannya orang-orang ahli celaka. Jadi begitu ditakdirkan oleh Allah celaka, maka nanti akan diantarkan jalannya menuju celaka. Begitu ditakdirkan oleh Allah bahagia, maka nanti akan dijalankan jalannya untuk beramal, beribadah, yaitu dengan orang-orang yang selamat atau orang yang bahagia. Maka itu penting kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah, ya, takdir yang baik. Dan kita bersyukur hari ini kita masih diiman oleh Allah, masih beriman, bertakwa. Mudah-mudahan ini sampai kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qara, kemudian membaca musannaf, fa amma man ata wattaqa, wa amma man, maka adapun siapa orang atau yang telah diberi, siapa man wattaqo, dan bisa melaksanakan takwa. Artinya bahwa orang itu baik takwa tidak, itu seluruhnya merupakan pemberian Allah. Al-ayat, yaitu surat Al-Lail ayat 5. Faida taqarrara, maka bila sudah menjadi ketetapan, apa hadza ini, ya ini hidup itu, kalau sudah menjadi ketetapan apa hadza ini, ya fa kaifa yatlubul abdu al ajra ala amalin laisa huwa fa'iluhu. Kalau ini sudah menjadi ketetapan Allah, fakaifa, bagaimana kok bisa yatlubu, meminta atau menuntut, siapa abdu, seorang hamba, al ajro, akan upah ala amalin, atas amal ibadah, amal perbuatan laisa, yang tidak ada, huwa adapun laisa, yang tidak ada, ya amal, huwa adapun hamba itu fa'iluhu, pelakunya, pelaku amal. Bagaimana seorang hamba ini kok masih bisa, kok bisa-bisanya nuntut Allah, masih minta kepada Allah terhadap apa? Amal perbuatannya, ibadahnya itu loh ditukar, masih merasa ia yang memiliki, kemudian diajukan kepada Allah, ini Gusti saya punya sholat, ini Gusti saya punya tahajud, ini Gusti saya sudah puasa ini 5 tahun, karena itu saya mohon ini Gusti. Wah, aneh kan? Fakaifa yatlubul abdu, bagaimana yatlubu, bisa meminta siapa al abdu, seorang hamba, al ajru, akan upah ala amalin, atas sebuah amal perbuatan laisa, yang tidak ada. Apa amal? Wa adapun si abdu itu fa'iluhu, pelakunya, pelaku amal. Wa ala takdiri nisbatihi, dan atas takdir, ya, nisbatnya amal ilaihi, kepada hamba. Kok bisa ya? Maka itu fal jaza'u, maka ada pun balasan itu mutawakifun, berhenti, ya, berhenti di mana itu? Kamu kalau minta balasan tuh berhenti di sini aja, alal qabuli, diterima gitu aja. Jadi tuntutanmu nggak usah nuntut ini Gusti saya minta ini, saya mudah-mudahan tahun depan minta ini Gusti, penuhi Gusti, kalau enggak aku berhenti sholat Gusti, kalau enggak aku berhenti zikir Gusti. Wah, cukup balasan fal jaza'u, maka adapun balasan itu mutawakifun, berhenti atau bergantung saja lah, alal qabuli, diterima saja, ya, balasanmu ya cukup itu aja, cukupkan alal qabul. Kalau enaknya diartikan begini, fal jaza'u, maka adapun balasannya itu mutawakifun, cukupkan alal kubuli,
ya atas diterimanya gitu aja, diterimanya amal, nggak usah minta sudah. Ketika kamu sholat, ya mudah-mudahan sholatmu diterima lah. Jangan kamu tukar dengan permintaan-permintaan yang beraneka ragam. Ibadahmu itu loh, jangan ditukar beraneka ragam. Ya, minta mobil, minta jabatan, minta pangkat, Masya Allah. Cukuplah kamu dengan balasan Allah, cukupkan, mudah-mudahan sholatmu diterima gitu aja, bacaan Quranmu diterima, amal ibadahmu diterima, itu sudah cukup. Famin aina tadri, tentu akan bertanya. Famin aina, maka dari mana tadri, tahu engkau. Hal yakunu, adakah amalmu itu makbulan amal? Hal yakunu, adakah ada? Apakah ada? Hal yakunu, apakah ada? Apa amal itu makbulan, diterima amla atau tidak? Itu pun masih kita perlu bertanya-tanya ya. Apakah iya amalku, ibadahku, sholatku diterima sama Allah? Apakah iya sedekahku ini diterima oleh Allah? Wah, aku sedekah gini punya kepentingan banyak kok. Ya, aku sholat itu pun kalau tidak dipantau, aku pun melakukan kebaikan-kebaikan itu hanya ketika banyak orang. Ketika nggak ada orang, ya aku maksiat. Ya, aku maksiat aku. Apalagi di zaman sekarang. Nggak usah jauh-jauh cari maksiat, di HP-mu itu sudah banyak maksiat itu. Kamu bisa melihat beraneka ragam, Masya Allah. Tuh. Jadi pertanyakan itu saja cukup. Ya, jangan aneh-aneh, jangan terlalu banyak beraneka ragam, minta kepada Allah. Ya, pikirkan apakah iya ya amalku ini diterima apa enggak. Dibuat sibuk dengan itu sehingga kamu atau kita tidak sempat untuk minta kepada Allah. Wa idza tafaddala, maka apabila menganugerahi, tafaddal, kalau bahasa Arab tafaddal itu silakan, faddala itu anugerah ya. Wa idza tafaddala, maka bila menganugerahi Allah alaika kepadamu, bil qabuli, diterima, alama atas sesuatu, dua yang ada pun amal alaihi atas ma minan naqsi wal kholali, minan naqsi wal kholali. Sudahlah, apabila Allah itu menganugerahi kamu diterima, padahal amalmu di situ tuh banyak kurang dan banyak cacatnya, itu cukup gitu. Itu pun kalau Allah menganugerahi lo, ya. Nah, saya ulangi lagi, wa idza tafaddala, maka bila menganugerahi Allah alaika kepadamu, bil qabuli, diterima, alama atas sesuatu, wa adapun amal ali atasma minan naqsi, masih banyak berupa, ini min bermakna bayan bisa ya, jadi berupa kekurangan ya, artinya masih memiliki ya, memiliki kekurangan, memiliki cacat, aib-aib banyak di situ. Ya, mudah-mudahan itu merupakan anugerah Allah kalau toh kemudian amalmu diterima, padahal amalmu itu penuh dengan cacat, penuh dengan virus. Jadi sibukkan dengan itu aja, nggak usah aneka ragam permintaanmu. Fadha, maka adapun ini qabul. Nah ini, jadi fahadha, maka adapun ini diterima, yakfika, cukup ya buatmu, bijazaika, sebagai balasanmu, alal amali, atas amal perbuatan. Cukupkan itu aja, cukupkan ya, ibadahmu diterima oleh Allah, itu sudah bagus itu. Kamu loh, wong amalmu nggak jelas, wong nggak ikut melakukan, nggak menjadi sumber kekuatan. Ya kok kemudian kamu menuntut kepada Allah tuh. Terus yang kemudian yang kamu andalkan itu juga miliknya Allah kok, ibadah itu yang kamu bisa ibadah itu miliknya Allah. Kok kemudian kamu andalkan untuk minta kepada Allah, kan lucu ini. Maka itu cukupkan ya
buatmu, cukupkan bahwa balasan Allah kepadamu atas balasan Allah atas amal yang kamu akui itu cukup. Cukup apa? Cukup ya mudah-mudahan diterima, begitu aja. Falaula maka andaikan tiada jamilu sitrihi, falaula andaikan tiada jamilu sitrihi, adapun la harfu imtinai, ya. Falaula maka andaikan tiada jamilu sitrihi, adapun indahnya tutupnya Allah. Kalau bukan karena tutupnya Allah yang indah ini, kalau di eber-eber, kalau dibuka wadah itu kamu itu cacat semua, kita ini cacat semua, ya. Maka itu falaula maka andaikan tiada jamilu sitrihi, adapun bagusnya tutupnya Allah, lam yakun maka tiada apa amalun, maka tidaklah indah amalnya sebagai ahlan. Lam yakun maka tiada apa amalun, amal ahlan sebagai ahli lil qubuli diterima. Kalau toh andaikan tidak ditutup oleh Allah kelemahan dan kesalahanmu, maka tidak akan pernah diterima amalmu itu. Falaula maka andaikan tiada anallah, akan sesungguhnya Allah, bahwasanya Allah subhanahu halimah suci Allah, tafaddola, itu tafaddola, ini namanya khobar jumlah, ya, isim tansibul isma wa tarfa'ul khobar, ya. Anallaha, akan bahwasanya sungguhnya Allah subhanahu halimah suci Allah itu tafaddola. Falaula andaikan tiada bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tafaddola, telah menganugerahi ya Allah ala ibadi, atas hambanya Allah, bil afwi dengan maaf, wal hilmi dan hilim. Andaikan Allah tidak menganugerahi hamba-hambanya ini dengan maaf dan hilimnya, afwunnya Allah, hilimnya Allah, ya maha maaf. Wal hilm itu memaafkan dan sekaligus melupakan, itu hilim. Kalau al-afu menghapus, memaafkan, menghapus, tapi hilim itu jadi memaafkan tanpa bekas, salah bolak-balik pun, karena Allah sifatnya hilim, Allah tidak pernah menendam. Jadi kalau ada orang namanya hilim, halim, itu adalah orang yang tidak pernah pemaaf, setelah memaafkan lupa akan kesalahan orang lain, itu hilim. Jadi andaikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganugerahi hambanya melalui afwunnya, sifatnya Allah berupa afun dan hilimnya, maqobala, maka tidak akan menerima ya Allah amalan kotun, akan amal ibadahnya hamba ini kotun sama sekali. Karena apa? Tasfiyatul amali, karena adapun membersihkan amal-amal, kada hampir antakuna, ada membersihkan amal ibadah, hatimu bisa bersih, amal ibadahmu itu juga bisa bersih, baik itu hampir keadaan takuna, hampir antakuna, ada apa tasfiyatul amal minal muhali, muhal akan bisa kamu lakukan, yaitu bisa membersihkan amal perbuatan, dan perbuatan hatimu itu sulit, tidak mungkin itu kalau tidak ada khilimnya Allah. Kalau bukan karena Allah, ditutupnya Allah yang indah, dan andaikan Allah tidak memberikan sifat maaf dan khilimnya, maka hampir seluruh ibadah-ibadah kita tidak diterima. Ini aja yang dipikirkan, jangan banyak aneka ragam permintaanmu, jangan banyak menuntut Allah, ya, menuntut minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Cukup ya ibadahmu itu mudah-mudahan diterimanya itulah, diterima ibadahmu itu sudah cukup, itu toh kalau diterima oleh Allah. Qala dawuh Allah Ta'ala, wa ma qadaru loha haqqa qadrihi, wa ma, dan tiada qadaruhu mengagungkan orang-orang Yahudi Allah kepada Allah, haqqa qadrihi dengan sebenar-benarnya mengagungkan kepada Allah, ya. Surat Al-An'am ayat 9. Ai adzamu
maksudnya adalah mengagungkan mereka Yahudi kepada Allah haqqa ta'dhimihi, dengan sebenar-benarnya mengagungkan kepada Allah. Waqala, dan dawuh siapa Allah Ta'ala kalla lamma yaqdi ma amara, kalla, sekali-kali janganlah, lama yakdi, sebelum melaksanakan, makan sesuatu, amarahu, yang telah memerintahkan, ya Allahu akan Ailam yakdi, selama belum bisa melaksanakan siapa al-insanu, manusia, makan sesuatu, amarahu, yang telah memerintahkan kepada manusia, akan siapa sayyiduhu, yaitu tuannya manusia. Artinya Allah alal wajhi, dari sisi alladzi yang amara, telah memerintahkan siapa alladzi bi akan Wanzur, coba perhatikan qaulahu ta'ala, kan dawuhnya ta'ala, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu, ulaika, adapun mereka itu alladzina, yaitu orang-orang yang nataqabbalu, akan kami terima, anhum, pada mereka, yang kami terima pada mereka itu adalah ahsana ma amilu, sebaik-baiknya sesuatu, amilu, yang mereka lakukan. Ini perlu digarisbawahi. Jadi yang akan aku terima, akan kami terima, katanya Allah. Kalau diartikan aku juga bisa, tapi yang dimaksud aku itu adalah Allah. Jadi yang akan aku terima dari amal kalian itu adalah amal yang terbaik. Lam yakul, tidak mengatakan siapa al-haq ta'ala, Allah yang maha hak, ta'ala halimah luhur. Di dalam ayat ini Allah mengatakan begini, nataqabbalu anhum, tidak mengucapkan nataqabbalu minhum. Nah, ini ditafsiri. Lam yakul, tidak mengatakan siapa al-haq ta'ala, yaitu Allah ta'ala mengucapkan nataqabbalu minhum, tetapi mengucapkan nataqabbalu anhum. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya lafadz nataqabbal, nataqabbalu anhum, itu yaktadi, menuntut, annahu, sesungguhnya ma itu kamilun, sempurna. Artinya itu bagus, bal adahu, akan tetapi selainnya, bi'an, dengan an, tetapi kemudian ayat itu menggunakan dengan bi'an, dengan anhum, tidak minhum. Bi'an dengan an al-mufidati, yang memberikan pengertian litajawuzi. Nah, ini untuk memberikan maaf. Jadi ulaikal ladzina nataqabbalu anhum, nataqabbal artinya kami akan memaafkan anhum. Dengan bukan anhum itu mempunyai faedah, bi'an al-mufidati, yang berfaedah litajawuz namanya. Jadi yang bermanfaat untuk memberikan ampunan atau maaf. Ka'annahu, seakan-akan Allah itu qala dawuh begini, ulaikal ladzina yutajawazu anhum fi ahsani ma amilu fanataqabbaluha, taqabbala yataqabbalu, fanataqabbaluha minhum. Seakan-akan ini dibuat tafsiran oleh Syekh Ibnu Ajibah. Jadi ini perbedaan antara nataqabbalu anhum dengan nataqabbalu minhum. Makanya kalimat ini dalam ayat Al-Qur'an itu tidak menyebutkan dengan ucapan nataqabbalu minhum, tapi nataqabbalu anhum. Karena begitu diberi an, lafat an itu, bahwa an itu mempunyai faidah litajawuz. Tajawuz itu artinya melewatkan, membebaskan artinya memaafkan. Jadi kalau dibuat satu proposition, sebuah pernyataan yang lain,
ka'annahu seakan-akan Allah Ta'ala mengucapkan atau dawa ulaikal ladzina yutajawazu anhum, ulaika adapun mereka iku alladzina orang-orang yang yutajawazu yang diberi maaf anhum pada mereka, kan ada anhum ini, fi ahsani ma pada sebaik-baik sesuatu amilu yang mereka lakukan. Jadi Allah akan mengampuni pada mereka-mereka hamba, pada mereka-mereka alladzina itu mereka yang terbaik dari amal perbuatannya. Fana taqabbaluha, kemudian kami menerima akan amal-amal ma itu adalah amal minhum dari alladzina. Walau lam yutajawaz, andaikan tidak diberikan maaf, walau lam yutajawaz, andaikan tidak diberikan ampunan anhum pada mereka alladzina fiha akan amal-amalnya ma taqabbaltu minhum, maka tiada akan menerima aku minhum kepada mereka. Walakinnal karim, akan tetapi zat al-karimu yang loman itu artinya yang dermawan, akan tetapi Allah adalah sifatnya dermawan. Layan takidu, yang tidak pernah ditunda-tunda, yang tidak pernah menunda, ya al-karim. Allah tidak pernah menunda begitu memberi karena dermawan. Bahkan yakbalu, Allah menerima, al-karim menerima kulama akan segala sesuatu ya'tahu yang telah memberikan siapa al-karim hu akan ma. Kenapa? Li'azimi karomihi, karena begitu agungnya yaitu kedermawannya Allah, wa ghinahu, dan karena kayanya Allah. Nah, alhamdulillah. Walhamdu, maka adapun segala puji lillah iman terus menerus itu lillah, hanya milik Allah. Haitsu khalaqa, ketika menciptakan ya Allah, ketika menjadikan atau mentakdirkan ya Allah, fina pada kita al amala akan amal perbuatan kita itu takdirnya Allah. Wa atona, dan telah memberikan ya Allah na kepada kami atau kita alaihi atas amal ghayatul makna, dengan puncaknya makna, puncak pengertian, puncak apa ya, puncak bisa diartikan ghayatul muna ini. Wa atona, dan telah memberikan ya Allah nah kepada kami alai atas amal ghayatul muna, sebagai yaitu puncak daripada harapan, wal amala, dan angan-angan atau keinginan. Itulah tujuannya kita, ya, kita berharap banget menjadi tujuan kita, harapan kita yang tertinggi dan angan-angan kita bahwa kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdir yang baik. Kama asyarah, sebagaimana telah memberikan isyarah siapa musannaf ila dzalika, pada itu penjelasan barusan di atas sedikit ini, biqauli, dengan dawuhnya musannaf yang kemudian dilanjutkan nanti pada kata mudhara yang ke-34. Mudah-mudahan dari kajian ini menjadikan ilmu yang manfaat. Wa khairamullahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.